Halo, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Sudah lama saya tidak membuat tutorial tentang alat ukur ya, melanjutkan tutorial kemarin bagaimana cara membaca analog multimeter, cara memakai digital multimeter, cara mengukur transistor, cara mengukur resistor, dan lain-lain ya. Cara penggunaannya sudah ada, saya mungkin akan sisipkan di deskripsi. Nah, video kali ini saya akan memberikan sebuah gambaran. Kalau tips rasanya terlalu ini, tapi gambaran saja bagaimana kalian memilih sebuah multimeter yang tepat buat kalian dan juga budgetnya seperti apa. Di belakang saya ada beberapa pilihan ya yang sudah ada saya miliki, dan tinggal kalian mau seperti apa nantinya. Saya akan coba ulas satu persatu dengan singkat saja, dan juga mungkin kalian akan lebih kepada harganya ya, jadi supaya sesuai dengan budget dan kebutuhan kita saja. Oke, kita lanjut saja video singkatnya. Ya, di sini ada sederetan multimeter yang saya miliki. Di sini ada digital dan juga analog dengan berbagai model, dan yang rusak juga banyak. Ini juga sebagian pada rusak, saya ingin penunjukan saja ya. Untuk memilih multimeter, sesuaikanlah dengan kebutuhan budget Anda saja, karena sekarang ini tinggal kalian itu milih buat apa. Sebenarnya alat ukur ini ya alat untuk mengukur. Nah, tapi jika kalian sudah profesional, sudah bukan lagi hanya alat ukur saja, tetapi sudah perlu akurasi tinggi. Nah, nanti kita ada beberapa dari level yang paling rendah gitu ya. Oke, kita akan mencoba mengulas ke analog dulu bagi kalian yang memang suka biasa dengan analog. Kalau saya memang terbiasa dengan analog dari dulu, jadi saya udah awal-awal sudah senang dengan analog dan sudah terbiasa. Nah, ini adalah analog multimeter merek Helles versi awal, yang mana harganya ini berada di bawah 100.000 kala itu. Sudah lama yang tipe SP seperti ini. Cara kerjanya dan ininya sama saja seperti yang lain-lain dan seperti yang sudah saya ulas videonya. Dan juga merek Helles. Ini juga Helles ya. Kalau ini harganya di kisaran 150.000, yang ini hampir sama ya, YX 360 TRNP. Kalau yang ini TRD, yang ini ya, ini 200 kurang, sekitar 180-an apa kemarin ya. Itu kita beli di online, yang pasti ini di bawah 200. Nah, ada yang seperti ini merek Sanwa, dan itu lebih kualitasnya lebih bagus dan juga pastinya lebih mahal harganya, karena sudah di atas 200.000 untuk yang analog ini. Jadi kenapa, apakah kita harus punya analog, apakah harus digital, itu terserah kalian nyamannya. Tapi kalau menuntut akurasi, tentu yang digital. Tetapi untuk belajar dari awal, kalau kita sudah bisa ini, maka akan dijamin bisa menggunakan ini. Seperti kita kalau mobil ini manual, yang ini adalah matic-nya. Jadi kalau sudah begini pasti bisa ke sana, tapi kalau udah bisa ke sini belum tentu bisa ke sini nantinya. Oke, ini soal harga ya, soal harga. Soal kualitas, jadi kalau kualitas, merek paling bawah adalah banyak merek sekarang, merek-merek Cina yang umum dipakai di Indonesia dari zaman dulu. Yang kita kenal biasanya adalah Helles dan juga Sanwa. Sekarang sudah ada juga merek Crispo, tapi harganya lumayan juga. Soal kualitas tidak tahu, tapi kalau yang sudah teruji adalah merek-merek ini di bawah harga Sanwa tentunya. Kalau bisa sih saya dari dulu senangnya Sanwa, tapi karena budget kita menggunakan Helles saja. Oke, ini yang analog. Sekarang kalau kita memilih menggunakan digital seperti ini, ada banyak digital. Nah, untuk yang ini merek Cina, saya kemarin juga baru beli ini. Ternyata secara kualitas sih pas-pasan ya, wajar saja. Dan ini harganya, kalau kalian tahu, ini cuma Rp65.000 yang ini. Ya, sesuai dengan harganya, kualitasnya juga
kualitas produksinya juga jelek gitu ya. Tapi soal akurasi saya sudah bandingkan dengan yang lain sama aja untuk ini. Mungkin secara keawetannya nanti kita nggak tahu, tapi akurasinya sama, hampirnya sama, dan juga sangat ringan ini, ringan sekali. Ya kualitasnya pas-pasan lah. Jadi buat kalian yang masih pemula yang hanya ingin mempunyai alat, bisalah menggunakan ini, tidak ada masalah. Ini di bawah 100.000 ya ini ya. Cara penggunaan ini seperti ini sudah ada persis. Kalau ini penggunaan sama seperti yang analog. Kemarin yang saya ulas adalah penggunaan yang digital ini, karena ini multi ring, jadi persis seperti analog yang saya ulas. Videonya di deskripsi ya. Untuk penggunaan seperti ini, kalau kita bisa menggunakan ini, dijamin bisa menggunakan ini, yang dua ini, karena dia multi ring. Oke, yang ini adalah di bawah 100.000. Kemudian kita mencoba naik kembali ke level level harga di atasnya adalah merek ini, Helles. Sama juga, ini multi ring juga. Seperti ini, kalau multi ring seperti ini, dia kepisah-pisah. Kekurangan dan kelebihannya tentu ada kurangannya. Jadi, kalau kita ngukur, benar-benar harus tahu berapa maksimal yang kita, tegangan yang kita ukur. Misalkan untuk ukur baterai 12 volt, ya kita harus di selektor 20. Itulah kalau alat multi ring seperti ini. Akurasi sama, saya sudah coba semuanya, dan oke, nggak ada masalah soal akurasi selama masih baru ya. Kita nggak tahu soal kualitas nanti, karena ini baru ya, kita lihat saja nanti. Kemudian soal harga, ini di kemarin beli sekitar 240 kalau tidak salah ya. Ini tidak salah, saya agak kelupa tadi, nggak ngeliat dulu. Nanti saya akan cek kembali. Ini harganya. Yang ini level yang selanjutnya untuk digital. Kemudian berikutnya adalah yang Sanwa. Ini adalah Sanwa CD800A. Ini udah error karena ininya masih berfungsi, tetapi ininya sudah, bacanya sudah error, dan sepertinya juga sudah tidak nol. Jadi ini sebenarnya sudah tidak bisa digunakan untuk keakurasian gitu ya, tapi untuk ukur bisa. Dan sudah sangat sulit memperbaiki yang namanya multitester kalau sudah mengalami kerusakan seperti ini. Nah, ini adalah auto rank, dimana kalau untuk ukur voltage seperti ini, untuk tegangan bisa DC, bisa juga AC, dimana DC-nya bisa dari 0 sampai 600 volt, kemudian AC-nya bisa sampai 1000 volt kalau nggak salah, tetap di selektor ini. Untuk selektor kedua, kita bisa mengukur resistor, kemudian dioda, kemudian buzzer, kemudian kapasitor, menggunakan selektor ini seperti ini. Terserah mau apa penggunaannya, juga semuanya ini auto rank, namanya auto rank. Yang ini juga sudah dilengkapi auto power off, dimana ini jika tidak dipakai dia akan mati sendiri. Kemudian selanjutnya yang ini juga lebih mahal. Soal harga, ini harga di kisaran 400.000. Bervariasi ya, mulai dari 3,5, 400.000, 4,5. Karena harga di online tidak ada patokan, jadi kalian harus bisa mencari harga sendiri, pilih. Jadi tidak ada, kalau di online seperti itu sudah wajar. Kemudian ini yang ada di atasnya, tipe di atasnya adalah CD772, dan ini juga sudah rusak, tidak bisa diperbaiki, tapi pernah lama juga dipakai. Ini harganya dulu di kisaran 500.000, 100.000 di atas ini. Juga auto rank ininya jauh lebih baik. Pengukuran sama aja, nggak ada beda, cuman dia beda ada, kemudian ada apa lagi ya, samalah, nggak ada beda. Ini harganya lebih tinggi. Kemudian kalau kita ke sini ya, ini juga ini smart multimeter, dimana ini full auto, dia akan mengukur dengan sendirinya. 3 ini mulai dari
tegangan, ohm, dan juga continuity atau connection. Jadi begitu kita connect ini portnya, dia akan baca sendiri, dia akan membaca apakah itu tegangan, apa itu resistan, ataupun itu shorted atau continuity. Oke, ada 3 ini. Dia secara mandiri dia akan mencari, dan sisanya kita bisa select menggunakan function ini seperti itu. Ini karena smart multimeter ini cukup komplit ya, jadi lengkap ini versi ini, persis kayak handphone seperti ini. Sayangnya memang produk Cina, kita tidak tahu soal kualitas ketahanannya berapa lama, tapi kalau secara fungsi ini bagus. Bahkan dia bisa mendeteksi non kontak voltage, artinya kalau ada tegangan listrik, kita tidak perlu menyentuh, kita sudah bunyi nantinya. Oke, kita akan contohkan. Kita pilih ke ini, yang beda karena cuman ini aja yang baru ya. Kalau lain-lain hampir sama. Nah, di sini non kontak voltage NCV, dan juga nunjuk berapa derajat ruangan ini. Oke, kita akan coba. Ini adalah listrik, dimana kalau dia ada listrik dia akan membaca merah. Oke, jadi dia tidak mampu menembus dinding ya, tapi dia bisa mampu menembus plastik. Oke, kalau bisa menembus dinding oke juga. Untuk lihat ada itu ya, itu fungsi spesial dari smart multimeter yang ada di pasaran sekarang ini. Nah, tester ini udah banyak model, banyak merek, dan banyak ini. Harganya ini kemarin 300 lebih apa ya. Coba kalian lihat di online aja deh, nanti saya sisipkan ya, saya nggak baca dulu tadi ini. Dan ada banyak model, ada juga yang model ini yang bercolor, warnanya berwarna gitu. Oke, selanjutnya jika kalian memang pro dan punya budget tinggi, gunakan Flux seperti ini. Flux 9 harganya mahal, dan Flux itu paling murah-murah adalah 2 juta harganya. Bahkan ada yang sampai 20-an juta merek Flux. Jadi apa kelebihannya? Tentu ketahanan luar biasa, dan juga ya Flux lah, kalian bisa lihat, cek di Google merek Flux ini, harganya luar biasa mahal. Dan ini juga rusak tuh, sayang sekali. Jadi digitalnya rusak sininya karena kejemur, dan juga sudah dibongkar, tidak bisa diperbaiki. Dan sayang sekali, dan susah juga lah untuk membelinya lagi karena harganya cukup mahal juga. Oke, itu ya gambaran besarnya. Jika kalian ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar saja, mungkin saya akan bisa menjawabnya. Ya, itu tadi ya ulasan tentang multimeter. Apa kalian yang mau membeli multimeter mau seperti apa yang bisa kita gunakan di dalam dunia elektronik gitu ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman. Salam Tech 51 dan bye bye.